Nama saya Moses dari KSJ Jepang. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhotbah tentang ketaatan saya. Pada saat itu saya hanyalah seorang anak biasa. Saat saya kelas 6, saya mulai mengejar ranking. Ya, walaupun tidak terlalu bagus, hanya juara 3 umum. Setelah saat itu, saya mulai berpikir untuk taat belajar. Saat saya kelas 7, saya mulai taat belajar. Saya terus-menerus belajar. Akibatnya, saya menjadi juara 1 umum. Hal itu dapat terjadi karena perkenanan Tuhan dan ketaatan saya. Jika kita taat pada sesuatu yang baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik juga pada akhirnya. Filemon 1 ayat 21 berkata, "Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini pasti akan kau lakukan." Itulah contoh ketaatan saya. Ketaatan terhadap firman Tuhan, misalnya belajar, pasti akan membuahkan hasil yang bagus pada akhirnya. Jika kita taat pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tetapi di dalam sebuah ketaatan pasti ada sebuah ketidaktaatan. Ketidaktaatan saya mulai muncul saat saya kelas 8. Saya bermain game secara berlebihan. Akibatnya ranking saya turun dari juara 1 umum menjadi juara 3 umum. Ketidaktaatan saya membuat saya tidak dapat menjadi juara 1. Hal itu sama seperti Yunus. Saat dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Seperti ditulis pada Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Ia membayar biaya perjalanannya dan naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu tentu saja membuat Tuhan marah. Tuhan pun menyuruh ikan besar untuk memakan Yunus, sehingga Yunus ada di perut ikan itu selama 3 hari. Hal itu sama seperti kita. Jika kita tidak taat pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita agar kita menyesal. Jika kita sudah tidak taat, kita memiliki 2 pilihan, yaitu menyesal dan kembali kepada Tuhan atau tetap pada ketidaktaatan kita. Jika kita menyesal dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Sama seperti Yunus. Saat Yunus menyesal, Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus, sehingga Yunus dapat kembali kepada Tuhan. Tapi jika kita tetap pada ketidaktaatan kita, maka kita akan kehilangan hadirat Tuhan dan kita pasti akan tersesat. Sebaiknya pilih menyesal dan kembali kepada Tuhan. Setelah kita kembali kepada Tuhan, kita harus melakukan perintah yang semula diberikan olehnya. Setelah itu, kita harus membuat komitmen. Komitmen ini bukan harus kita lakukan, bukan hanya kita ucapkan. Sama seperti Yunus. Setelah dia bertobat, dia membuat komitmen untuk taat dan melakukan segala perintah Tuhan, sehingga dia bisa menjadi berkat untuk Niniwe. Niniwe pun tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Sama seperti Yunus yang taat, dia dapat menyelamatkan Niniwe dari kebinasaan. Saya percaya, jika kita taat pada perintah Tuhan,
kita bisa menjadi seperti Yunus yang menyelamatkan Niniwe. Jika kita taat, maka saya percaya kita bisa lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Tuhan sangat suka orang yang taat dan melakukan segala perintah-perintahnya. Walaupun perintah itu terkesan sulit dan tidak mungkin, tetapi kita harus tetap melakukannya. Segala perintah Tuhan itu pasti ada manfaatnya bagi kita. Sekali lagi saya katakan, taatlah dan lakukanlah segala perintah Tuhan. Baik itu susah maupun mudah, kecil ataupun besar, kita harus tetap melakukannya. Pada perintah yang diberikan Tuhan itu, peran kita hanya sedikit, yaitu melakukannya. Dan Tuhan akan melakukan sisanya. Jadi, mengapa kita membantah saat kita diberi perintah oleh Tuhan? Why not just do that? Sekian khotbah dari saya. Semoga khotbah ini dapat memberikan rema dan motivasi bagi saudara-saudara sekalian, dan dapat menambah ketaatan terhadap Tuhan. Amin.